الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم المعاد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Qala radhiyallahu anhu, cara menimbang atau mengukur khatar. Masih bicara kita tentang gerakan atau bisikan atau gretek hati ya, jadi masalah hati, halaman 163. Pertama kali gerak hati engkau itu hendaknya disodorkan kepada hukum agama. Jadi kalau sedikit dari hati kita ini yang berhubungan dengan agama, apakah bertentangan, apakah tidak? Kalau seandainya khatar bisikan batin kita ini bertentangan dengan agama, berarti itu namanya khatar yang jelek atau khatir yang jelek. Tapi kalau bersesuaian dengan agama, maka itu adalah khatar yang bagus. Ya. Satu contoh, kita punya niat hendak memberi sesuatu kepada orang lain. Itu kan asal usulnya dulu dari khatar hati, keinginan aku hendak memberi si anu. Berarti sudah khatar itu bagus, sesuai dengan agama. Tapi apabila disalahgunakan, kayak apa cara menyalahgunakannya? Ternyata barang yang dikasihkan itu dari yang haram. Paham ya? Barang yang kita beri ke orang nih, duitnya haram. Nah berarti gerakan hati kita itu jelas bertentangan dengan hukum agama. Nyata sudah duit itu kada baik, kenapa diberikan ke orang? Paham enggak? Nah berarti apabila khatar itu bertentangan dengan syariat, berarti khatar yang jelek. Walaupun tadi sebuah nilai bagus, hadiah atau bersedekah. Lalu yang bagusnya apa? Apabila kita punya gretek hati tapi membawa kepada kebaikan. Aku hendak ke masjid, aku hendak bersedekah, aku hendak silaturahim. Ini namanya bersesuaian dengan tuntunan agama. Agama memang menyuruh kita bersilaturahim. Agama memang menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Lalu si hati ini hendak sesuai, berarti pas itu namanya. Itu khatar yang baik. Tapi kalau nang kayak tadi tidak sesuai dengan agama, kenapa? Duit nang diberiakan atau makanan nang diberiakan haram, dan yang tahu dia aja. Bama duit korupsi, orang nggak tahu. Wah, pemurah betul bapak itu. Iya pemurah, tapi duitnya dari mana? Yang tahu kan siapa? Ya aku seorang yang tahu. Paham ya? Jadi yang tahu diri kita sendiri. Orang nggak tahu duit dari mana itu. Apa duit mengurangi timbangan kah? Duit daripada judi kah? Apa macam kah? Nah, jika tidak cocok dengan jenis laku agama, ya tadi sebab rukhsah, keringanan atau syubhat tidak jelas hukumnya, maka khatir itu jelek. Jadi bila kada sesuai dengan agama, kada bagus. Makanya walaupun di hati ini gerakan itu memang adalah merupakan semua daripada Allah, tapi kalau yang dilakukan itu kada baik, ya lain, itu bisikan setan. Apalagi contoh, punya gerakan hendak ke masjid,
Bagus sudah, berarti bersesuaian dengan agama. Kok bisa-bisanya ketika di tengah jalan berbelok dia? Berbelok. Kali jadi ke masjid. Padahal tadi dari batin, dari khatar geretek hati kan cuman ibarat kalau kita bayang-bayangkan tret sedikit gitu aja sudah, gerakan itu tadi aku nak ke masjid. Nah, itu khatar awal pertama itu murni daripada Rabbaniyah, daripada Allah. Ini khatar yang kedua, gerakan yang kedua, ini bisa bahaya. Apalagi yang ketiga, tambah ragu-ragu. Lalu kada jadi kawin kada. Nah, bahayanya. Bibininya ada, hati yakin, taguk aja lagi dah. Karena pulang. Nah, supaya kada ragu-ragu tuh. Apabila dengan ukuran ini belum bisa jelas, ini kan Jasidin tadi cara mengukur, cara bahasa kami itu menghitung nih, nang ini bisikan dari mana nih, nang di hati nih. Apakah dari Allah, apakah dari setan kah? Kalau memang itu murni dari Allah berarti malaikat membisikkan, iya bismillah jalan. Bilanya ragu-ragu istirahat dulu, berarti lain. Itu yang tahu diri kita seorang. Ini kan cuma teori nih, membimbing kita aja. Jadi supaya jangan tersalah. Supaya kita jangan salah. Ini bimbingannya, teorinya aja. Ujo kami itu nang mahakimi seorang juga, artinya diri kita juga. Ini bisikan baik apa enggak? Ini dari murni Allah apa enggak? Apa ada setan apa macam? Bikin keraguan-raguan. Kayak itu sudah jadi bingung. Nah, apabila dengan ukuran ini belum bisa juga Jisidin, belum bisa jelas hukumnya, hendaknya engkau sodorkan kepada panutan-panutan orang soleh. Kalau nang ini masih bingung juga, itihi nang dikerjakan itu digawe orang soleh kada? Bilanya nang digawe itu, maksudnya nang digawe itu perbuatan apa ya? Umpama contoh saja, ziarah. Nah, ziarah itu digawe orang soleh apa enggak? Oh, digawe orang soleh, berarti tidak bertentangan dengan agama, sesuai dengan batin kita. Apa batin kita? Gerakan hati, aku hendak ziarah. Hendak ziarah kepada orang soleh, adanya makam apa macam. Ini gawiannya digawe orang soleh apa enggak? Oh iya, udah jadi panutan itu. Cara mengukurnya. Kalau ada di antara orang-orang soleh melakukan apa yang menjadi tuntutan khatir itu, maka khatir itu khatir baik. Jadi kalau umpama ada niatan nang kayak itu bagus, berarti gawian orang-orang wali umpati. Ya contoh saja yang kadang-kadang di masyarakat ya, ziarah, tawasul. Nah, itu sudah bersesuaian dengan agama. Nah, karena kita bingung pulang. Bingung. Itihit digawi orang kada? Oh, orang wali-wali menggawi aja ini umpati ya, kada salah. Umpati ikuti dia. Sebaliknya jika yang melakukan tuntutan khatir itu orang jahat, maka khatir itu khatir jelek. Nah, kalau itu digawe orang-orang kada baik, ya digawe oleh orang nang kada baik, yang jahat perangainya, orangnya kada ilmu apa macam. Nah, jangan diumpati gawian-gawian nang kayak itu, jangan diumpati. Baik masalah hubungannya dengan agama atau hal-hal yang lain yang berhubungan di tengah masyarakat. Oh, ada nang pakai sesajen, ada nang ini. Aku jer kada bersesuaian dengan hatiku itu. Nah, sekarang kalau kita bingung digawe orang soleh apa ndak ini? Oh, kada, jangan diumpati. Ya, jangan diikuti. Tapi ada tradisi, mungkin tradisi itu yang turun-temurun dilakukan oleh orang-orang soleh. Seperti haul. Orang wali menggawe haul. Menggawe.
Oh, nanti bisa syirik Pak lah. Orang wali aja menggawi, kita yang awam masa ndak ikut. Tapi banyak dalil itu urusannya. Karena sudah kita punya keyakinan, aku mau umpati sidin. Bila sidin menggawi, tentu sidin lebih alim daripada aku kada bisa apa-apa, umpat sidin aja dah, selamat dah. Kayak apakah orang menyambati? Karena aku yakin sudah, ini kan bicara hati itu Pak. Bicara khatar hati kita. Tapi kalau hati kita ini bertentangan, ragu-ragu, aku asa kali tapi cocok juga ini. Jangan digawi. Karena itu bisikan-bisikan yang jelek nanti. Nah, jadi sama pertanyaan tadi malam, baik buruk dari Allah. Nah, cuman nanti kan sudah pertama Allah tidak pernah menyuruh kita berbuat jelek atau buruk. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita akal. Dan yang ketiga, Allah memberikan kepada kita ilmu. Dengan ilmu kita bisa memilih. Oh, ini bisikan yang bagus, ini bisikan yang kada baik. Apabila bisikan bagus, itu pulang sesuai enggak dengan agama? Cocok, ayo gawi. Walaupun bisikannya baik tapi tidak sesuai dengan agama, jangan digawi. Nah, itu ada sesuatu gawian baik, tapi secara hukum ada riba, ada syubhatnya, ada unsur menipunya. Jangan. Walaupun tadi di hati cocok ini gawian ini, cocok. Batin mengatakan cocok. Tapi dilihat dari segi hukum, enggak usah. Kita paksakan, bahaya, mudarat jadinya. Kita paksakan. Satu, kita tegawi yang haram. Dua, mudaratnya berimbas kepada orang lain. Padahal sudah, ya aku semalam sudah asa betaguran juga. Sudah jisidin asa katapi handak juga. Ya cuman ngalih aja mamanya nih ini. Sekalinya hanyar. Sekalinya ditipu orang. Padahal sudah di hati ini betaguran. Paham ya betaguran, kalau di hati ini sudah kayak kada cocok aku. Cuma ada bisikan akhirnya ikutlah. Nah, makanya orang-orang bahari Pak dalam melatih khatar batin ini luar biasa cara melatihnya, enggak sembarangan. Jadi sehingga setiap apa nang digawe itu ndak pernah ragu-ragu. Bismillah jalan. Kayak bismillah jalan. Sambil sidin menakuni diri sidin dalam hati, sambil juga melihat dari segi pandangan agama. Kalaunya mungkin agak membingungkan, dilihat lagi ini digawi orang wali kada, digawi ulama kada, digawi orang soleh enggak. Kada ada orang soleh menggawi yang kayak ini, diam sidin sudah, kada jadi menggawinya. Tapi kalau itu digawi orang soleh, sidin kerjakan. Nah, itu cara melatih hati, karena melatih hati ini paling berat. Manakala dengan ukuran ini pun belum bisa, kada kawal juga kita. Hendaklah engkau sodorkan kepada nafsu dan kesenangan. Perhatikan, jika nafsu enggan mengerjakan lantaran watak nafsu itu sendiri, bukan karena takut kepada Allah. Hati seorang aja asa kada kepingin menggawi itu. Paham? Hati kita aja enggak seret kayaknya, aku ini enggak seret. Cuma nafsu ini tidak ada dasar ilmu dia. Karena dengan ilmu kan lalu bisa berpikir. Walaupun kita ada nafsu ingin ini, banyak berpikir. Makanya fakir qabla an ta'mala. Berpikir kamu sebelum kau mengerjakan itu. Pikir dulu, ada manfaat apa enggak? Ada mudarat apa manfaat? Tadi kan urutan pertama agama, urutan kedua orang soleh, urutan ketiga takuni diri seorang aja lagi sudah. Itu sudah kena larinya kepada hakikat. Bila ujar diri iya, bismillah. Bingung Bu? Paham? Ada yang bingung? Bingung ya? Tidak apa-apa. Yang penting paling enggak kita yang kedua dan yang satu dan kedua kada berbenturan dengan agama,
Umpati aja selamat sudah. Biar kayak apa adat tradisi apa macam, tapi berbenturan dengan agama, jangan digawi. Biar kayak apa-apa macam, orang-orang soleh, ulama-ulama kada usah mengerjakan, jangan digawi. Nah yang ketiga ini kan ujungnya ke diri seorang, ujungnya ke diri kita juga. Itu bisa dikiaskan yang lain-lain. Coba aja kalau satu saat pian bisa nanti di hati ini, aku ini asa ragu-ragu. Tulak apakah kejadiannya itu, apakah bankah pacul? Karena di hati sudah betaguran sih. Jadi memang khatar batin ini dalam bahasa tasawuf namanya khatar batin, gretek hati itu luar biasa, jangan dilawan-lawan. Kalau memang kita ragu-ragu, nah itulah fungsinya sholat istikharah. Sudah kebingungan pada mengangkat tangan aja lagi sirin sudah, ya Allah pian aja lagi nah ulun nih kawin kah kada kah, ulun bingung juga nih. Ini jandanya nih masya Allah ini nah pian aja lagi, maka banyak tawaran nih nah. Pemimpi aja sih dia. Nah ya sudah tuh itu. Sudah pak gurun yang kayak ini beri semangat sahabat kada hakun juga terlalu lagi sudah tahu aku lagi. Kayak apa lagi sudah bilang apa guru nak mencariakan. Nah, maka khatir itu khatir baik. Jadi takuni diri dalam hati bilanya ya bismillah. Apa contoh? Guru, ulun nih kayak apa pendapat pian? Apanya cil? Ulun nih bagus berjual kain kah? Bagus berjual pancarikinan. Tahu kan pancarikinan? Tahu. Pancarikinan. Barang kebutuhan hidup, keperluan hidup. Ujar guru, kalau pian condongnya hati kemana? Kamu nulun hendak berjual kain aja. Ya sudah, kada usah mikirkan pancarikinan lagi sudah. Bismillah sudah. Kan kisahnya bingung nih. Lalu minta pendapat ke guru. Ulun ini bingung berjual kain kan kisahnya hendak membuka mulai usaha. Hendak berjual kain kah, hendak berjual pancarikinan enggak, sembako ala keperluan kita hidup ini. Jadi guru bertakun pulang. Kalau pian hati pian condong kemana cil? Aku izin asa mantap berjual kain, ya sudah bismillah. Guru cuma mendoakan aja. Tapi bini ulun pulang hendak berjual pancarikinan. Nah, ini bingung. Makanya ulun datang ke Devian minta pendapat. Oh, baik ya guru. Nah, itu nana lo sapangaran nikam Maimunah, sapangaran laki menghitung sidin. Menghitung daripada aja kisahnya maha aja gue tahu. Intinya di hati itu si ustadz ini bingung juga nya. Udah akhirnya ustadz itu berdiam juga. Ya sudah bismillah pian berjual anu sudah. Nah, lain kalau tingkatan orang wali. Jadi ada kai-kai waktu itu Sidin dapat bilang kalau ada guru sekumpul. Nah, Sidin berkisah di situ Sidin nang aku melihat abah guru ini luar biasa. Jadi Sidin pertama tulak ke bati-bati pada tuan guru Haji Anang Ramli. Bah, ulun ini berdagang bagus apa ya bah? Pendapat pian. Dia mana tuan guru Haji Anang Ramli ini dia. Lawas kira-kira para 10 menit. Anu jisirin kain tapi barang jadi. Oh nggih. Jadi dah sudah tuntung apa macam di situ minta doakan. Lalu kesekumpul. Sampai di sekumpul dipersilakan Sirin masuk. Begitu masuk kada lawas datang anak buah menunjuki minuman apa macam. Abah guru masuk ke dalam di dalam. Begitu abah guru keluar bersalaman apa macam duduk. Anu pian julakai bagus barang jadi aja berjualan. Beluman betakun lagi aku jadi sini. Beluman betakun. Hanya duduk abah guru isap rokok bentol barikan rasanya rontok bentul biru pian bagus berjual barang jadi aja.
Ada beban lagi. Aku di sini sudah sini menjawab akan. Aku hendak bertakun yang itu. Nah itu kasapnya luar biasa. Ya. Nah itu main batin ngarannya, main hati. Namun kita nang awam ini apa saya bapijim hulu nah. Bapijim tuh mana aku nih batin juga dikira orang hawas padahal bingung juga sih dan apa aja sih nah. Sudah bismillah hai. Nah, jadi kalimat bismillah itu nang membantu. Ulun ini kadang-kadang bingung juga nah ini. Kayaknya ulun celah dalam hati ini ya Allah mudahan pas saja anu pian bagus berjualan ini. Nggih ulun cocok aja guru ajar. Nah, dikira guru hawas padahal aku itu hok bapicik-picik di hati jo mikir akan. Cuma sambil berdiam tuh ya Allah mudahan pas saja nah anu pian bagus ini aja. Padahal kita ini bingung ya. Nah itu semuanya main hati. Asal jangan makan hati. Yang penting hati-hati. Ini nang urusan hendak kawin kada kawinnya mah hati itu aja. Bukan masalah kesempatan, hati. Ya kalau cel. Lawas ada kelihatan baik ku gawi sekalian. Nah, jadi takuni diri. Jadi pernah ulun bertakun lah dengan orang nang kasap menurut pandangan masyarakat. Kayak apa Pak Kiai? Kalau orang itu gini, sama kok sebenarnya di sini sama. Cuman sambatan wali ini pas saja. Sambatan wali itu pas. Kenapa? Jadi sidin sambatannya itu pas karena kada data dinding. Nah itu sama aja juga kayak kita bingung aja. Cuman wali ini model ya dari kasab ngaran kasab tuh terbuka orang bahajat nih. Oh, ini sidin. Nah, itu main batin, main hati semua. Cuman khatar batin orang ini semua terarah. Apabila sudah ngikutin teori yang diajarkan Imam Ghazali terarah dengan baik, sudah terlatih hati orang ini nah, sehingga apa aja nang dipandirakan Masya Allah. Nah sementara kita ini kan ragu. Nang ragu itu nang maulah ngalih. Berdoa kah? Asa kada yakin aku doa tadi. Nah ya sudah. Ini aja nang kada yakin. Jadi ada kisah bahari orang datang kepada julak, lain julak pian ini julak orang. Ya julak kan banyak. Datang kepada julak minta bertawar bisul. Padahal sih julaknya sudah dilajari oleh abah kok tawar bisul. Ini bila dilajari ada nang datang itu. Kadang sidin nang kana bisul. Ya, sama model kayak kita bertawar tawar wisa. Ya. Segala nang wisa ular pasti kita kena. Jadi begitu sudah diajari arwah bapak, arwah abah, ada orang datang pada julak tuh, maka bisulnya ganal hak. Jadi tawar sidina disambur apa macam. Begitu orang tuh bulik, arwah abah, aku nya bapak tuh bapak arwah bapak aku nih, kira-kira kayak apa? Aku ingin bingung di sini. Aku ragu-ragu orang ya orang bapak. Yang penting yakinnya itu nah walaupun ini kan hanya bismillah aja. Nah kan hati itu semuanya di hati. Makanya al yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa berubah dengan keraguan-raguan. Bila sudah yakin ya yakin sudah. Nah itu khatar batin namanya. Nah maka khatar itu khatar baik. Kalau nafsu senang kepada khatar ini atau khatir ini karena wataknya bukan dia memang harapkan rahmat Allah, maka khatir itu khatir jelek. Nah kalau seandainya kadada di situ pengharapan kita kepada Allah, nah kayak tadi umpama orang bertakun, lalu kita mohon kepada Allah mudahan nang ulun sebut ini pas saja nah dengan kehendak hatinya dan mudahan berberkah, itu berarti khatar baik. Tapi kalau kada ada unsur itu, jisidin, nah maka itu khatar jelek. Apa Ustaz hubungannya dengan ibadah? Oh, hubungan dengan ibadah itu nomor 1. Kalau sempian sembahyang kok ragu-ragu bahaya.
biar fikihnya mantap, biar bacaannya fasih, biar gerakannya sempurna, tapi di hatinya ragu-ragu, ya sudah. Makanya melatih keyakinan itu di teori ini, yakin kita. Seperti yakinnya seseorang ketika dia makan pasti kenyang dia. Yakin dia. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Sama berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ragu-ragu, Pak. Tidak bisa. Iya. Kalau ibadahnya bagus sudah. Bacaannya apa macam bagus sudah. Cuman hatinya, nang tadi gerakan batinnya itu yang membuat ragu-ragu. Sehingga dia sendiri kebingungan. Berapa banyak orang yang ahli ibadah yang pada akhirnya bingung dia. Karena tidak bisa melatih hatinya ini. Itu nang ujar Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan banyak ingat kepada Allah, melatih khatar tadi, melatih gerakan di hati tadi. Bilanya sidin biasa melatih kebaikan, udah tenang. Tapi bila sidin kada bisa melatih, malah kita campur-campur bisikan-bisikan itu. Yang paling khawatir dan takutan kapan? Di akhir hampir tutup usia kita. Itu kada kawal lagi sudah kada datang membantu, batin aja nang main lagi situ. Kada kawal lagi bantuan biar kayak apa, kita tidak bisa lagi, tinggal kita aja lagi. Jadi ada murid ulun pas di terakhir itu ternyata tidak bisa apa-apa. Parak meninggal dah, pandirnya tidak bisa apa-apa. Kalau tidak hati kita yakin kuat dengan amaliyah kita. Bila kita ragu-ragu sampai itu jauh bahasa orang hulu, mati di kemak sih dah. Tahu kemak? Bingung. Ya, bingung. Melatih yakin tuh nang alih. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa yakin bismillah apa macam, makanya kita bila apa-apa aja bismillah. Jadi kafian tolak, nggih bismillah insyaallah berangkat. Artinya dengan nama Allah yakin berangkat. Jadikah mengambil barang nang semalam, insyaallah bismillah kita ambil. Insyaallah. Jadi menghilangkan keraguan-raguan tadi. Nah, sebab nafsu itu selalu mengajak berbuat jelek, sama sekali tidak suka kepada kebaikan. Jadi bila ada dalam hati ini sesuatu nang jelek, dilawan. Kayak apa cara melawannya? Dengan ilmu. Kada kawapang kita melawan seorang dengan ilmu, bantuan ilmu. Karena ilmu itu pemberian Allah. Ini kayak gini, ini ilmu namanya. Ilmu itu pemberian Allah, lalu kita tahu dilawan. Kalau kita biarkan, ya sudah, kita yang larut. Tapi kalau kita lawan ya, paksa aja, insya Allah nanti baik. Dengan menggunakan salah satu ukuran tersebut di atas, apabila engkau mau merenungkan dan memusatkan perhatian, niscaya akan jelas mana khatar yang baik dan mana khatar yang jelek. Jadi kita bisa membedakan mana bisikan malaikat, mana bisikan setan. Mana yang dari malaikat, mana yang dari setan. Kan di hati ujar Rasulullah ada dua kamar, dua bilik. Ada bilik pertama, kamar pertama dihuni malaikat, ada bilik kedua dihuni setan. Maka dari itu setiap apa aja pasti kita bingung. Ya, pasti kita bingung, iya enggak. Seperti orang sholat, ada namanya orang yang waswisnya di bacaan. Itu di hati sidin itu bepandir, iya apa kada, pas apa kada, lalu diulang-ulang itu karena sidin ragu-ragu. Allahu Akbar, ulangi pulang, Allah, hatinya ragu-ragu. Cakap yakin bismillah, Allahu Akbar jadi. Nah sudah. Ini mungkin agak-agak bingung, enggak apa-apa Bu, nanti lama-lama ya paham. Ya. Karena cara melatih hati semua adalah diri kita masing-masing.
kada bisa dengan orang tidak bisa. Bini gin kada, laki gin kada, hati kita masing-masing. Cuman secara teori ulama membimbing begini. Jadi supaya ketika kita memilih di hati itu yakin betul, yakin benar karena itu murni daripada Allah. Kalau seandainya banyak bisikan-bisikan yang lain, nah ini yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Yang berbahayanya apa ujar Sayyidina Utsman bin Affan, min qibali ay yakhudal iman fil ghaflah. Aku takutan pas aku lagi ragu-ragu, berarti aku ghaflah, lalai. Ketika lalai, maut datang, habisam. Ya. Begitu nang bingung. Datang malakal maut, selesai meninggal dalam keadaan ragu-ragu, kita naudzubillah, yakin. Ya, makanya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Itu salah satu di antara doa Rasulullah untuk menenangkan hati. Karena bila hati kita tenang, nyaman, enak dalam memutuskan apa aja aman. Ya, artinya dalam memilih itu ngaran tenang pikiran, tenang hati juga. Tapi kalau kita bingung, wah bingung juga. Apa aja itu bukan hanya masalah agama kah apakah itu. Nah, semoga Allah memberikan petunjuk dengan anugerahnya. Allah adalah zat yang maha pemurah kepada hambanya. Pasal kedua, menolak khatar jelek. Jadi apabila ada gerakan-gerakan atau gretek hati nang kada bagus, jangan diikuti. Jangan diikuti. Kan kalau kita pengen berbuat apa pasti dari hati dulu. Pasti dari hati, tidak ada langsung. Pasti di hati dulu. Nah, daging siapa ini kada nama ambil? Ujar hati, daripada kina buruk bawa bulik. Padahal nyata bukan daging kita. Kalah sih Din. Kalahnya apa? Tidak bisa menguasai diri. Mbak bulikam. Apalagi setan kesenangan. Tapi sidin, Masya Allah ada ilmunya, belajar. Oh dah itu punya orang kok. Sedikit pun sesuatu yang haram tidak mau dia. Oh tidak mau ngambil. Bismillah, dah beliau tinggalkan, selesai. Selamat aku di sidin. Jika aku tak umpat di situ, iya sudah. Apa aja bisa dikiaskan yang lain-lain. Di kantor kah begawi kah apa macam kah, bila kada bersesuaian dengan hati, biar ditawari kayak apa, biar proyeknya banyak untungnya, cuma kita hati ini betaguran. Paham ya kalau bahasa saya betaguran orang hati kita nggak enak gitu loh, nggak serak kalau bahasa Jawanya. Hati kita nggak serak, di hati ini sudah bingung. Walaupun ini bagus tuh Pak, ini Pak, banyak ini Pak. Tapi hati kita bingung, sudah bismillah, nggak usah. Paksa ikut, awas. Apabila engkau ingin membedakan antara khatir jelek yang datang dari setan dan yang datang dari hawa nafsu serta yang datang dari Allah pada permulaan, maka perhatikanlah khatir itu dari 3 segi. 3 diperhatikan. Pertama, jika engkau dapati khatir itu kokoh dan tetap pada satu keadaannya, artinya yakin betul, teranglah bahwa khatir itu dari Allah. Jadi kalau sudah kita yakin, ya tadi untuk mentakkidkan, menguatkan, makanya dengan bismillah, dengan nama Allah, iya sudah. Makanya Imam Ghazali itu ahli jantung. Ya, ini kan batin ini, hati ini. Imam Ghazali itu bukan hanya sekedar alim, tapi luar biasa sampai hati itu dalam-dalamnya, sir-sirnya itu Masya Allah luar biasa. Kayak itu. Sedikit ibarat ini hati. Ya, hati kan bentuknya kayak apa itu? Ceritanya itu. Nah, terus di dalam hati itu ada sirrul qalbi. Ada namanya latifur ruh, apa macam itu nanti kalau di dalam tarekat di hati kita ini. Nah, sedalam-dalamnya Imam Ghazali luar biasa. Paham betul beliau.
Karena hati itu yang paling berperanan. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingat, di dalam diri kalian ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, baik semua jasadmu. Apabila darah itu kada baik seluruh jasadmu. Ala, ingatlah, wahia al qalbu, itu segumpal darah namanya hati. Maka di hati itulah macam-macam, ada nang baik, ada nang kada, ada setan, ada macam-macam di situ. Makanya orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipukulakan hatinya dengan Allah, 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 supaya bisikan-bisikan nang kada baik lari dia dengan rahmat dan ridha Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi nang uling-uling itu kada sembarang uling-uling, ada maknanya. Paham pian uling-uling ini kan bahasaku uling-ulingnya. Apa itu je berzikir kayak orang kerasukan? Ya banyak yang enggak paham. Makanya kalau kita berijazah dengan guru masalah cara talqin zikir itu luar biasa. Ya. Dulu ada namanya Tuan Guru Haji Jabiri Arsyad Sungai Jingah. Bahari ulun masih kakanakan. Sidin kalau berzikir nak kayak orang gila. Bila sudah kasihkan berzikir itu pucat dak rabah pian. Kayak pingsan itu. Ya. Ada orang apanya itu kayak orang gigilaan. Inya nang gila. Oh ini Jabiri Arsyad ini peguruan Abah Guru Juriat Surgi Mukti di Sungai Jingah, yang berkubah di Sungai Jingah. Jadi bila ke rumah dari nyolong kakanakan amun sini berzikir, model orang kayak luar biasa. Ya, itu menggerakkan tubuh kita ini sampai darah kita pun ikut berzikir. Nah, karena si setan masuk mingkuli khatiratid dam, masuk lewat pori-pori darah kita. Jadi dizikirakan. Cuman nang melihat nih model nang apa ya kayak orang kerasukan. Padahal orang sudah namanya fanaul fana di dalam dirinya dah luar biasa. Nah, makanya supaya kita jangan menyambati orang apakah belajar nyaman tahu, oh ada dalilnya, oh ada ikutannya, oh nang kayak itu. Jadi kita kadang menyambati orang ini belajar kada apa itu langsung aja bid'ah itu apa itu, ndak ada Nabi pernah mengerjakan macam-macam. Belajar hulu alim-alim hulu. Itu nangnya Abah Guru Mahfud pas mengomentari tentang masalah terbang. Nah, aku ingat benar. Kayak apa itu bah? Terbang itu bah, habsian itu haramkah apa? Aku jisidin kada boleh jisidin. Tapi Tuan Guru di Martapura, ikam jangan menyalahkan ninya. Kan toha Abah Pak Pangasuh kan pada Abah Guru sekumpul. Abah Pangasuh pamangki. Belajar alim-alim mikam jisidin. Belajar alim-alim. Nyaman tahu. Jangan menyalahkan orang. Bagusnya. Maksudnya amun kita berisi ilmu kada sembarang salahkan orang. Makanya belajar. Ini saya sedikit kita apa itu. Seorang kada pernah belajar, ka majlis kada suwa, bertanya ndak suwa, cuman dengar-dengar begitu aja. Jadi intinya semua belajar. Kalau belajar insya Allah selamat. Dengan ilmu kita bisa menyelamatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita berataan dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah. Dan mungkin di antara keluarga kita ada yang sakit. Ini khususnya Guru Mulkani yang lagi terbaring di rumah sakit operasi usus buntu. Kita doakan mudahan Sidin cepat sembuh dan sehat walafiat. Ya. Malam tadi saat berteleponan agak lemah betul karena belum menpak kantut di situ. Ikam nang kantut paling larang. Ya, mbak operasi itu menunggu kantut itu nah masya Allah. Aduh alhamdulillah. Makanya boy bila kaibah kantut jangan sarek. Kantut. Itu kantut itu luar biasa itu masya Allah. Ulun operasi bahari mulai jam 9. Hampir 5 jam operasi. Karena operasi besar dulu di rumah sakit Islam itu. Sampai Isya, aku menunggu kantut nih. Sampai bertawasul, ya Allah. Mudahan mau kantut. Mana kita kada boleh minum kan?
dihiringakan, belum menjual lagi. Aduh ya Allah. Pas jam 10 malam hanya tiut. Ya Allah, alhamdulillah. Di situ nang bilang asa sugih benar Bang. Bakantut aja sugih. Nah, ingati di rumah bila ada kai bakantut sugih kita kayak itu. Coba kalau ada bakantut. Insyaallah mudahan sehat berataan. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afuwanni ya karim, afuwanni ya rahman, wa afuwanni ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nur al-absar wa diyaiha wa qudal arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina fid din 'allimna rizqa rabbi zidna 'uluman nafi'a wa rizqna fahma. Allahumma arina haqqa wa rizqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، حاجات الدنيا والآخرة وحاجة المسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.